Hai teman-teman, di sini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan dosen kita. Ini matkul Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi soal pertama itu ada, ya guys. Jadi soal pertama itu identitas nasional dan era digital. Ini soalnya. Identitas nasional merupakan karakter khas bangsa yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Sebutkan 5 unsur pembentuk identitas nasional Indonesia. Kemudian jelaskan bagaimana kemajuan teknologi informasi dan media sosial dapat memengaruhi penguatan maupun pelemahan identitas nasional tersebut. Kaitkan jawaban saudara dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah. Jadi identitas nasional itu terdiri dari 5 unsur. Yang pertama itu ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat itu ada NKRI, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Jadi Pancasila itu berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, ya. Jadi Pancasila itu berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai dasar pedoman penyelenggaraan negara, dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai penghargaan terhadap perbedaan suku, agama, dan ras, ya. Dan NKRI itu sebagai pemersatuan bangsa. Dan terakhir adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Baik, soal selanjutnya tadi kan ada bagaimana kemajuan teknologi informasi dan media sosial dapat mengaruhi penguatan maupun pelemahan identitas nasional tersebut. Jadi menurut saya ada beberapa dampak, yaitu masuknya budaya asing yang berlebihan pengaruhnya lah, gitu ya kan. Baru menurunnya rasa cinta tanah air dan penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. Dan ada juga positifnya, yaitu memperkuatkan persatuan dan nasionalisme. Dan juga saya akan memberikan contoh aktualnya, ya. Menurut saya contoh lain penguatan identitas nasional di era digital ini atau teknologi, ya, kampanye ini, masyarakat diajak untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal, ya. Gerakan ini tidak hanya mendukung ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu jawaban yang pertama, ya. Sini saya akan membacakan soal keduanya, yaitu kekuasaan negara dan sistem trias politika. Pembagian kekuasaan bertujuan mencegah terpusatnya kekuasaan pada suatu lembaga, dan sebutkan 3 cabang kekuasaan dalam konsep trias politika, dan jelaskan fungsi utama masing-masing dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Berikan satu contoh aktualnya. Jadi 3 cabang kekuasaan dalam konsep trias politika. Dalam trias politika terdapat 3 cabang kekuasaan utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ya. Ketiganya memiliki fungsi masing-masing agar kekuasaan negara tetap seimbang dan tidak disalahgunakan. Pertama, lembaga legislatif, yaitu DPR, berfungsi sebagai membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintah. Dan yang kedua adalah lembaga eksekutif, seperti presiden, wakil presiden, dan para menteri, berfungsi menjalankan undang-undang serta mengatur jalannya pemerintah. Dan yang ketiga ada lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, berfungsi menegakkan hukum dan mengadili jika terjadi penyelenggaraan hukum, termasuk menguji undang-undang agar sesuai dengan Undang-Undang 1945. Pembagian kekuasaan ini penting, ya, karena setiap lembaga saling mengawasi agar tidak ada
yang menyalahgunakan kekuasaan. Contoh aktualnya itu ada prinsip checks and balance di Indonesia adalah hak angket terhadap kebijakan pemerintah. Ya, misalnya seperti saat DPR itu memanggil menteri untuk meminta penjelasan tentang suatu kebijakan. Hal itu menunjukkan bahwa legislatif mengawasi eksekutif agar pemerintah tetap berjalan sesuai aturan dan kepentingan rakyat. Pun soal ketiga yaitu demokrasi dan tantangan di era teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat lebih mudah menyampaikan pendapat, namun juga memunculkan tantangan baru seperti hoax, ujaran kebencian, polarisasi sosial. Sebutkan 2 tantangan utama demokrasi digital di Indonesia, lalu jelaskan bagaimana nilai-nilai demokrasi Pancasila dapat menjadi pedoman etis dalam menghadapi tantangan tersebut. Jadi ada 2 tantangan demokrasi digital di Indonesia, yaitu penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial, serta rendahnya etika dalam berpendapat di ruang digital. Kedua hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menimbulkan perpecahan dan mengganggu nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menunjang kebebasan dan tanggung jawab. Nilai-nilai demokrasi Pancasila dapat menjadi pedoman etis untuk menghadapi tantangan tersebut. Misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, mengajarkan agar kita menghormati orang lain dan tidak menyebar kebencian. Sementara sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, dengan kebijakan ini menghargai pandangan berbeda. Ya, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat bisa menggunakan teknologi digital secara lebih beretika, itu istilahnya kan, bertanggung jawab dan tetap menjaga semangat persatuan. Dan yang keempat ada negara hukum, prinsip supremasi hukum. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan ketertiban. Sebutkan 2 ciri utama negara hukum, lalu jelaskan makna dari prinsip supremasi hukum dan equality before the law dalam kehidupan bernegara, serta sebutkan contoh aktual penerapan kedua prinsip tersebut di Indonesia. Jadi 2 ciri utama hukum itu adalah adanya supremasi hukum, dan yang kedua itu equality before the law. Ya, prinsip supremasi hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sehingga setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan equality before the law itu berarti semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, pangkat, atau status sosial. Dalam kehidupan bernegara, kedua prinsip ini sangat penting untuk menciptakan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Contoh aktualnya penerapan supremasi hukum di Indonesia adalah ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menindak penjabat yang melakukan korupsi masyarakat maupun pejabat publik yang melanggar korupsi tanpa pandang bulu. Sedangkan contoh penerapan equality before the law adalah ketika masyarakat maupun pejabat publik yang melanggar lalu lintas tetap dikenai sanksi dan sama sesuai aturan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku untuk semua warga negara secara adil. Dan saya akan membacakan soal terakhir dan menjawab soal terakhir ini. Partisipasi warga negara dan kesadaran hukum. Keberhasilan demokrasi bergantung pada kesadaran hukum dan tanggung jawab warga negara. Sebutkan 3 bentuk partisipasi aktif warga negara dalam hal menjaga kehidupan demokrasi yang sehat. Lalu jelaskan bagaimana literasi digital dan kesadaran hukum dapat memperkuat kualitas demokrasi di era digital. 3 bentuk partisipasi aktif warga negara dalam menjaga kehidupan demokrasi yang sehat adalah ikut serta dalam pemilihan umum secara jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua ada menyampaikan pendapat di ruang publik atau media sosial dengan sopan
dan menghargai perbedaan. Serta yang ketiga ada berperan aktif dalam kegiatan sosial atau organisasi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan. Selain itu, literasi digital dan kesadaran hukum juga sangat penting untuk memperkuat kualitas demokrasi di era globalisasi. Dengan literasi digital, masyarakat dapat memilih informasi yang benar dan menghindari penyebaran hoaks atau ujaran kebencian yang bisa memecahkan persatuan bangsa. Sedangkan kesadaran hukum membuat warga negara lebih taat pada aturan dan menggunakan hak-haknya secara bertanggung jawab. Menurut saya, jika kedua hal ini diterapkan, kehidupan demokrasi di Indonesia akan menjadi lebih sehat, cerdas, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.